Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Angga. Gimana kabarnya di Ya, hari ini? Sehat ya, Bang Dullah ya? alhamdulillah sehat. Ini semoga amalan-amalan di bulan Zulhijjahnya masih terjaga nih, Bang Dullah nih. Insya Aman, aman, Allah. aman. Bang Dullah, kita akan Iya, menyoroti beberapa hal. Ini diantaranya seperti biasa yang menjadi sorotan publik. Saya akan pertama ke kasus Harun Masiku ya. Drama dan juga apa istilahnya, dagelannya terus dipertontonkan. Bicara tentang Harun Masiku, yang tadinya kita melihat ada satu komplotan gitu ya, yang sama-sama melindungi, tapi sekarang jadi berseteru komplotan itu ya. Ini urusan Harun Masiku. Lalu juga iya. dalam hal drama penangkapannya sekarang menjadi sorotan juga. Sebenarnya ada apa ini dengan kasus Harun Masiku ini yang tidak selesai-selesai, namun dramanya terus saja ada dan melibatkan banyak tokoh, banyak orang, banyak pihak. Lalu yang kedua, Bang Dullah, kami juga ingin menyoroti Komisi 3 DPR RI rapat kerja dengan Kejaksaan Agung Kamis kemarin. Dalam rapat kerja itu, DPR menekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM di kejaksaan. Ada ucapan yang menarik dari DPR ini, prestasi kejaksaan akhir ini itu betul-betul menonjol dalam tindak pidana korupsi. Nah, apakah benar demikian? Lalu bagaimana status KPK ini ya dari statement atau dari hasil dialog Komisi 3 DPR dan Kejaksaan Agung ini? Dua hal itu dulu, Bang Dolo. Kita ke hal pertama. Silahkan, Bang Dolo. Tafadol. Ya, baik para pendengar Rasil yang insya Allah dirahmati Allah SWT pada Jumat pagi ini. Soal Harun Masiku dan soal KPK dan soal partai penguasa, saya ilustrasikan seperti pasangan suami istri pengantin baru itu kentutnya pun bau harum, tai mata waktu bangun tidur juga cantik, indah. Tapi begitu mau cerai, Iya, itu iya. semua dibongkar habis sampai kecil-kecil. Nah, begitulah. Jadi ketika 9 tahun berbulan madu antara Jokowi dan PDP masuk tahun ke-10 cerai, maka kemudian saling bongkar-bongkar seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu maka ketika kemudian sudah bercerai lantas kemudian Jokowi diserang habis-habisan baik sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, bahkan sampai pribadi, maka Jokowi juga menggunakan senjatanya untuk kemudian melakukan reaksi balas seperti itu. Nah, salah satunya adalah kasus Harun Masiku. Harun Masiku itu kan caleg DPR Sumatera Selatan, Piawe, Sumatera Selatan. Nah, kemudian bahwa anggota KPU yang terlibat dalam kasus penyuapan itu sudah ditangkap, dipenjarakan oleh KPK, bahkan sudah bebas juga seperti itu. Sementara Harun Masiku itu belum lagi. Karena apa? Nah, pertama, Firly itu jadi ketua KPK karena untuk mengamankan partai penguasa, khususnya PDP, kemudian mengamankan Tito yang terlibat dalam kasus buku merah pada waktu dia jadi Kapolda Jakarta, kemudian juga Jokowi yang adik iparnya terlibat dalam kasus pajak dan seterusnya. Jadi tugas Firly itu adalah mengamankan Tito dan Jokowi. Karena itu maka Harun Masiku tidak diproses seperti itu selama 4 tahun. Nah, begitu sekarang sudah cerai antara Jokowi dan PDP, maka kemudian Jokowi melakukan gerakan dengan KPK bisa memanggil lagi itu si sekjen PDP yang Hasto. dianggap Hasto dianggap terlibat dalam proses Harun Masiku seperti itu. Nah, mungkin nanti kalau sudah Harun Masiku, kalau masih ada waktu lagi ke ketua umumnya langsung seperti itu, karena tidak mungkin sekjen melakukan aktivitas atau kegiatan tanpa melapor atau restu, minimal menginformasikan kepada ketua umum seperti itu. Nah, persoalannya adalah bahwa ini sudah 4 tahun yang selalu saya katakan
Harun Masiku itu siapa? Kita Hmm. tidak kenal. Hmm. Dia cuma PAW pergantian antar waktu. Bandingkan dengan Nazarudin yang waktu itu bendahara umum partai berkuasa, Partai Demokrat. Kemudian dia anggota DPR Komisi 3 yang juga populer namanya. Iya. KPK hanya perlukan 4 bulan lebih, kurang lebih 4 bulan, kurang lebih sedikit lah. Itu kejar ke Malaysia, ke China, ke apa sampai ke Kolombia dan ditangkap. Hanya dalam waktu 4 bulan. Kenapa? Karena itu yang sering saya katakan, SBY komit untuk membantu KPK. Maka kemudian SBY memerintahkan Polri membantu KPK, kemudian kejar, tangkap. Nah, Jokowi tidak bisa lakukan itu karena yang terlibat adalah partai penguasa dan dia petugas partai dari PDP, jadi Jokowi tidak bisa membantu KPK untuk menangkap Harun Masiku seperti itu. Nah, itu yang tadi saya katakan, setelah mereka bercerai, maka kemudian Jokowi menggunakan kartu trufnya untuk memproses Harun Masiku dengan mulai memanggil sekjen. Pertanyaannya adalah, Harun Masiku itu sekarang di mana? Saya kepada teman-teman, saya selalu katakan bahwa Harun Masiku itu bukan pengusaha, bukan orang kaya, bla bla bla. Terus 4 tahun itu gimana dia, keluarganya apa segala macam. Kalau Nazarudin biar berapa lama pun dalam penjara pun bisa mengendalikan, dia punya 20 lebih perusahaan. Nazarudin punya 20 perusahaan lebih. Dalam penjara pun bisa mengendalikan. Nah, Harun Masiku kan tidak seperti itu. Nah, oleh karena itu maka 2 kemungkinan. Jadi saya harus respect kepada penyidik KPK meskipun terlambat, tapi ya daripada terlambat, daripada tidak sama sekali, nggak apa-apa terlambat. Bahwa disita HP-nya Hasto. Dari HP itu mudah-mudahan bisa diketahui komunikasi selama dan seterusnya seperti itu. Nah, kalau misalnya kemudian Hasto dan PDP menggugat ke Komnas HAM, menggugat apa segala macam, kan itu nggak bisa, karena di dalam KUHP itu dibenarkan bahwa penyidik itu bisa menyita apa saja yang dianggap berkaitan dengan proses pemeriksaan, itu bisa saja menurut KUHP. Jadi itu bukan melanggar HAM seperti itu, tapi dalam proses seperti itu. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah Harun Masiku itu masih hidup? Nah, itu pertanyaan. Sebab apa? Dalam ilmu intelijen itu yang biasa saya katakan, dalam dunia militer itu to kill or to be killed, membunuh atau dibunuh. Jadi kalau misalnya ini nanti kalau masih hidup dan kemudian membongkar ya udah dihabisin aja seperti itu kan, seperti itu. Tapi yang menarik ini adalah Wakil Ketua KPK mengatakan dalam 1 pekan kita tangkap. Nah, ini terus kemudian kemarin dia ralat bahwa itu saya kira penyidik udah tahu seperti itu. Tapi dalam ilmu intelijen itu adalah Wakil Ketua KPK memberitahu kepada Harun Masiku kalau masih ada dia, cepat kabur, cepat lari. Ini kami mau tangkap. Ternyata itu pesan kode-kode ya. Kode-kode itu. Jadi pengalaman saya di KPK sebagai koordinator penyusunan SOP KPK, saya tahu betul bahwa ada tahapan sebelum proses penyelidikan, ada namanya proses pengumpulan bahan keterangan. Pengumpulan bahan keterangan itu dilakukan oleh orang KPK bagian pengaduan masyarakat. Itu datang seperti hantu. Artinya tidak diketahui datang, perpulangnya tidak diketahui, dan seterusnya. Tahu-tahu kemudian sudah seperti itu. Jadi, sehingga dan begitu maka alat bukti, barang bukti atau tidak hilang. Nah, sudah terkumpul sampai ada 2 unsur yang memenuhi persyaratan, baru diserahkan pada bagian penyidikan untuk melakukan penyelidikan sampai penyidikan. Nah, ini Wakil Ketua KPK mengatakan kami tahu di mana ada Harun Masiku. Nah, itu yang kemudian bisa saja Harun Masiku udah kabur seperti itu. Jadi itu persoalan Harun Masiku, sehingga dengan begitu maka kita lihat lagi nanti kalau PDP masih juga terus menyerang, mungkin kemudian Kejaksaan Agung akan mengangkat soal Menko Info,
BTS itu. Iya, Karena iya. apa? Suaminya Puan itu kena Iya, terlibat iya. situ. Iya, Jadi iya. nanti kalau misalnya ini apa namanya PDP tidak menurun penyerahannya kepada Jokowi, Hmm. atau misalnya terus begitu, bisa lagi lari Hmm, nyasar hmm, ke hmm, hmm, apa namanya ke Puan seperti itu. hmm. Sampai kemudian akhirnya bersurut apa namanya menyurut itu serangan-serangan dari PDP seperti itu. Saya kira Hmm. itu soal kasus rumus itu. Jadi itu Yang yang kedua, SOP Bang Dullah sedikit. Jadi SOP mengenai kesunyian, kesenyapan, tenang, kedap, dan rahasia itu SOP KPK ya dalam oh menangani iya, kasus ya. Ini sekarang hilang gitu iya, karena udah rame duluan di medsos ini berarti ada sesuatu iya, gitu kan gitu ya. iya, iya. Penyidik itu dilarang untuk bicara dengan wartawan. Mm-mm. Jadi yang bisa bicara dengan wartawan itu hanya wakil ketua bidang yang berhubungan dengan apa namanya masyarakat. Tapi sebenarnya yang paling berkompeten menurut SOP itu adalah jubir KPK. Jubir. Jadi jubir KPK yang bicara. Kalau misalnya jubir yang salah, bisa dikoreksi. Biasanya dikoreksi oleh saya penasihat. Kalau juga masih belum baru salah seorang pimpinan. Karena itu maka pada periode pertama kedua itu apa namanya ketika saya di KPK jarang ada pimpinan KPK bicara dengan pers, jarang sekali. Cuma Kalau cuma tuh iya. bicara dengan pers itu biasa menyangkut persoalan pencegahan, Pencegahan. atau bukan soal kasus. Iya, Soal iya. kasus itu misalnya ketika Abraham Samad keceplos, Mm-mm. bicara bahwa ada ketua partai besar yang akan diproses kasus BLBI, langsung Abraham Samad jadikan tersangka, Bambang Wijoyanto dijadikan tersangka. Sudah Iya. kemudian seperti itu. Karena itu saya sudah wanti-wanti bahwa jangan bicara kasus, biar jubir yang bicara. Kalau jubir salah bisa diperbaiki oleh pimpinan. Itu apa namanya, sekarang itu ya SOP-nya udah habis deh, berapa 80 orang pegawai KPK Iya, betul. buat salah kemudian minta maaf, selesai. Itu kan cerita apa seperti di lembah apa namanya lembah raya saja. Nah, tadi disinggung masalah jubir KPK. Menurut Bang Dullah nih prediksi gitu ya, jubir yang baru nih ya, Tessa Mahardika kan terkenal penyidik senior. Mungkin akan ada perubahan kali di KPK atau ada apa ini urusan jubir? Saya tidak terlalu kenal beliau. Kalau yang jubir yang baru kemarin itu saya kenal karena saya masih di sana. Iya, iya. Apalagi Johan. Tapi kalau apa namanya, saya tidak tahu dia dari jaksa atau penyidik, saya belum kenal. Tapi kalau misalnya saya kan pernah katakan bahwa ketua KPK sekarang adalah pimpinan KPK yang paling kecil dosanya dari semua apa namanya 4 orang yang sisa itu. Karena dia waktu Firly buat salah apa saja, dia diam saja, malah dia curhat kepada pegawai. Jadi pegawai itu apa namanya beritahu saya, gimana nih Pak, kok pimpinan curhat sama kita seperti itu. Nah, artinya dia pimpinan yang paling kecil dosanya apa namanya itu. Nah, apakah kemudian mau memperbaiki baik KPK dengan mengangkat jubir yang mempunyai kemampuan integritas? Itu apa namanya kita lihat nanti. Tapi kalau misalnya ada yang wakil ketua yang mengajukan dewas ke ke Polda, mengajukan dewas ke ke Petun dan seterusnya, itu kan karena mau melakukan gerakan-gerakan untuk nanti kemudian kalau sudah tidak di KPK bisa apakah komisaris, apakah apa segala macam. Padahal ada ketentuan bahwa orang bukan hanya KPK, lembaga negara dan seterusnya itu minimal itu 5 tahun. Setelah tidak menjabat, ya pensiun, baru bisa memegang jabatan publik seperti itu. Jadi oleh karena itu maka apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara seperti itu, pimpinan lembaga negara itu melanggar fatsun politik atau negara-negara modern itu satu jabatan publik sudah selesai itu tidak boleh menjabat jabatan publik lain sebelum 5 tahun
pensiun seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu ya kita lihat aja nanti apakah jubir ini menguasai atau tidak seperti itu. Yang kedua soal Kejaksaan Agung ya, Kejaksaan dengan Agung. Komisi 3. Iya, Komisi 3. Ya. Jadi kita lihat bahwa kalau memang ada prestasi-prestasi perbaikan-perbaikan seperti di Kejaksaan, memang salah satu kelemahan dari KPK pimpinan Firly ini adalah bahwa tidak bisa melaksanakan kewajiban undang-undang dari undang-undang KPK, yaitu melakukan koordinasi dan supervisi. Sebab apa? Nah, ketika saya masih aktif di KPK itu sering baik Kejaksaan maupun Polda dari Indonesia itu datang ke KPK konsultasi. Ada misalnya kasus bupati pertama kali ditangkap KPK di Jawa Tengah itu tahun 2005 atau 2006 itu karena Polda Jawa Tengah tidak berani menanganinya karena bupati ini partai besar waktu itu. Sehingga kemudian Polda menyerahkan kepada KPK proses seperti itu. Bupati pertama yang ditangani oleh KPK. Nah, seperti itu. Artinya bahwa KPK punya kemampuan untuk melakukan supervisi kepada kepada kepolisian dan kejaksaan. Begitu juga Kejaksaan Tinggi di Sumatera Selatan atau Bengkulu, saya lupa salah satu yang anggota DPR di sana itu punya masalah, kemudian karena partai besar tidak berani, kemudian konsultasi dengan KPK, diserahkan kepada KPK ambil alih. Nah, artinya bahwa dulu KPK itu melakukan semacam BIMTEK atau diklat yang melibatkan seluruh jadi KPK, kepolisian, kejaksaan, BPKP, BPK, PPATK itu melakukan ada yang 1 pekan, ada 2 pekan, sehingga punya penyamaan persepsi yang sama, pemahaman yang sama, sehingga kemudian dalam menghadapi satu kasus itu kemudian bisa mencapai hasil yang optimal. Nah, ketika Firly itu tidak jalan sama sekali, koordinator supervisi tidak ada. Kemudian kesalahan besar yang dilakukan oleh Firly itu adalah yang disebut dengan di KPK pengawasan internal, yang itu sangat ditakuti oleh pegawai KPK, itu dibubarkan. Jadi kalau di instansi kementerian itu disebut dengan irjen, tapi irjen itu kan diangkat oleh menteri. Nah, karena diangkat oleh menteri, irjen tidak punya kemampuan atau keberanian untuk memeriksa menteri atau menegur menteri, seperti itu. Karena dia ASN, dia PNS, kalau macam-macam kan dibuang dan seterusnya. Kalau di KPK kan tidak. Di KPK itu bukan ASN, bukan PNS. Bahwa ada orang PNS di KPK seperti penyelidik, jaksa, tapi dikaryakan di KPK selama 4 tahun seperti itu. Kalau berprestasi bisa diperpanjang lagi setelah 10 tahun dipilih mau jadi pegawai KPK terus, berarti berhenti jadi ASN atau kembali kepada instansi asalnya. Nah, jadi oleh karena itu PI itu cuma beberapa orang yang ASN, mayoritas itu swasta, tapi punya mereka punya profesionalisme dan seterusnya, sehingga seorang pegawai pengawasan internal yang baru berapa tahun, dia bisa periksa ketua KPK. Bisa ketua KPK. Nah, itulah dulu makanya kemudian ada komite etik berapa kali dan seterusnya. Nah, karena mereka, sehingga pegawai KPK itu bukan takut kepada ketua KPK. Pegawai KPK itu takut kepada pengawasan internal KPK, karena mereka yang proses seperti itu. Nah, ini dibubarkan oleh Firly. Seperti itu. Nah, sehingga akhirnya kemudian terjadilah yang 80 orang yang memeras segala macam seperti itu. Nah, itu. Nah, jadi oleh karena itu maka ketika Kejaksaan Agung dengan kepolisian itu seakan-akan berebut pangsa pasar, nah itu jadi problem. Nah, ada kalau misalnya dianggap Kejaksaan Agung sudah berprestasi, tapi kan kemudian jangan pilih-pilih pilih-pilih kasus. Yang pilih-pilih kasus betul
betul misalnya suaminya puan proses juga dong kalau gitu. Atau kasus-kasus yang lain dia diproses juga seperti itu. Nah, atau misalnya ketika Erlangga karena sudah mau menjelang Pilpres kemarin itu. Nah, itu kan Erlangga itu kan sebenarnya tidak bermaksud mau mendukung 3 periode Jokowi atau mendukung Gibran. Tapi ketika dia dipanggil Kejaksaan Agung, dia lihat di belakangnya itu sudah ada mobil tahanan. Sudah lihat ada mobil tahanan. Ya udah, akhirnya kemudian begitu keluar kok ditanya wartawan, ya dukung 3 periode Jokowi atau kemudian Gibran, maka selesai seperti itu. Nah, berarti Kejaksaan Agung tidak profesional kan. Jadi seakan-akan menjebak orang, menyeret orang-orang yang punya masalah sehingga kemudian akhirnya tidak ditegakkan hukum. Nah, seperti itu. Oleh karena itu kalau sekarang itu KPK sudah bentuk pansel. Nah, meskipun saya tidak terlalu harap dari 9 orang pansel itu, saya kenal cuma ketuanya. Ketuanya pernah di KPK pada awal-awal 2004-2005. Cuma beberapa, tidak lama, ada 2 tahun begitu. Tapi dia mengerti tentang korupsi. Cuma apakah dia punya kemampuan, punya integritas, itu problem. Seperti itu karena sudah lama sekali. Sedangkan 8 orang lain itu orang yang tidak punya pengetahuan tentang korupsi, integritas juga masalah, dan posisinya kan 5-4, 5 pemerintah, 4 masyarakat. Berarti Jokowi sudah pasang strategi kan, karena 5-4 berarti orang dia yang akan menang kan. Sehingga dengan begitu maka tentu saja orang yang terpilih itu juga bisa statusnya 4-1 atau 3-2 atau 5-5 sama sekali orang Jokowi seperti itu. Nah, oleh karena itu maka kemudian Kejaksaan Agung kalau untuk supaya tidak terjadi perebutan kue antara Kejaksaan Agung, kepolisian dan KPK tentang korupsi, maka saya menyarankan agar supaya kembali ke Undang-Undang Kejaksaan. Jadi Undang-Undang Kejaksaan itu adalah tugas jaksa itu adalah penuntut umum. Jadi tidak menangani kasus penyidikan, penuntut umum saja seperti itu. Kemudian kepolisian, penyelidikan dan penyidikan. Sedangkan KPK khusus tentang korupsi. Jadi kejaksaan dan kepolisian tidak usah menangani korupsi. Khusus untuk korupsi itu KPK saja. Di seluruh dunia KPK korupsi itu ditangani oleh KPK-nya, tidak oleh kejaksaan atau kepolisian. Sehingga tidak terjadi perang saudara dalam merebut kasus dan seterusnya. Maka kemudian kan kalau misalnya kepolisian pidana umum kan banyak pembunuhan, narkoba, terorisme, macam-macam seperti itu. Nah, baru kemudian kejaksaan penuntutan. Jadi sehingga begitu maka tidak terjadi persaingan yang tidak sehat. Seperti misalnya kemarin bulan lalu atau 2 pekan lalu yang BIN itu menyerang Kejaksaan Agung. Urusan itu ya, jam Jampitsus. Jampitsus itu seperti itu. Itu kan sangat tidak elok, tidak etis sekali seperti itu. Nah, seperti itu. Karena perebutan lahan seperti itu. Tapi kalau kembali ke Undang-Undang 45 yang asli, kejaksaan itu hanya penuntutan, kemudian kepolisian penyidikan, KPK korupsi. Nah, itu bisa lebih tertib, aman dan seterusnya. Begitu Mas Angga. Ini menyinggung semua hal itu ya, Bang Dulo, dari mulai tadi yang berkomplot jadi berseteru, lalu juga peran Kejagung, KPK dan kepolisian, semuanya dilihat ada tumpang tindih, lalu banyak kepentingan. Akhirnya muncul ada satu muara masalah di sini. Pertama, ketika di sini ada istilahnya itu kekuasaan dinasti. Orang melihat kekuasaan dinasti ini menjadi pusaran korupsi. Nah, jadi muncul tuh di medsos seperti itu. Apakah karena masalah ini, jadi urusan penegak hukum, urusan aparat, urusan nilai-nilai, urusan etika jadi kacau semua, Bang Dullah? Mungkin ini jadi penutup nih, Bang Dullah. Ya, jadi ada satu adagium bahwa ketika berbohong maka terjadi kebohongan berantai, Saya biasa ilustrasi ketika seorang suami itu kemudian mau jujur kepada istrinya,
Nah, malah kemudian istrinya marah seperti itu. Contohnya begini Mas Angga. Mas Angga pukul 5 sudah harus pulang. Mas Angga telepon sama nyonya. Maaf, saya mau singgah ke rumah yang kedua. Wah, marah istri kan. Saya kan istri yang sah, saya kan istri yang pertama. Marah. Akhirnya kemudian bulan berikut lagi, kemudian belum pulang jam 5, istri telepon tanya, Mas Angga bilang, oh lagi rapat. Nah, jadi padahal tidak rapat kan, sehingga ke rumah yang kedua seperti itu. Nah, jadi lahir kebohongan kedua, kemudian istri telepon ke kantor, ada rapat, ada Pak Angga situ. Oh, nggak ada rapat hari ini Bu, semacam. Nah, maka kemudian telepon lagi Mas Angga, loh katanya nggak ada rapat, oh rapatnya di luar kantor, bukan di kantor. Jadi kebohongan ketiga, begitu terus kebohongan berantai. Nah, jadi ketika baru misalnya korupsi, katakanlah Gibran dengan Kaisang dilaporkan 3 tahun lalu ke KPK korupsi. Nah kemudian kan akhirnya KPK kan punya alasan, oh tidak cukup bukti apa segala macam. Padahal kan bukan itu persoalannya karena ini anak presiden kan. Sementara Firly ditugaskan di KPK untuk melindungi partai penguasa khususnya presiden. Maka kemudian apa yang dilakukan adalah agar supaya Gibran dan Kaisang itu tidak diproses nanti setelah Jokowi tidak presiden, maka kemudian lakukan langkah-langkah supaya meskipun Jokowi tidak lagi presiden, Gibran dan Kaisang tidak diproses. Maka kemudian dilakukan proses adalah bagaimana MK menikahkan adik dengan ketua MK, sehingga begitu ada otoritas sebagai abang ipar. Nah, kemudian direkayasa, dibuatlah segala macam-macam, sehingga kemudian lahir peraturan nomor 90 tentang MK yang kemudian membenarkan sehingga lolos Gibran jadi wakil presiden. Jadi itu langkah-langkah berikutnya untuk melindungi kan seperti itu. Begitu juga untuk Kaisang, supaya Kaisang juga kemudian tidak diproses meskipun abangnya jadi wakil presiden, maka kemudian jadi gubernur. Untuk jadi gubernur kan ada persyaratan, harus umur 30 tahun ketika mendaftar. Waktu mendaftar kan. Nah, tapi MA merubahnya bahwa 30 tahun waktu pelantikan seperti itu. Jadi itu semua rekayasa atau bagaimana agar supaya menguatkan seterusnya seperti itu. Nah, itulah sehingga saya selalu katakan kepada mahasiswa saya bahwa koruptor itu punya 3 kekuatan. Yang pertama adalah punya duit. Jadi kalau punya duit maka kemudian bisa semua diselesaikan. Nah, coba Anda lihat Pilpres pemilu yang baru lalu ini di Sulawesi Selatan, anak menteri yang masih aktif sekarang, dia dapat suara terbanyak di Sulawesi Selatan, 150.000. Nah, Mas Angga tahu berapa uang yang dikeluarkan 150.000 itu? Itu 150M. 150M. Jadi 1 suara 1 juta, jadi 150M. Nah, sehingga demikian maka dari mana uangnya kan? Dari mana uang seperti itu? Maka problem pertama ketika dia jadi anggota DPR harus mengembalikan modal itu kan, modal itu. Nah, karena itu maka koruptor itu tidak ada koruptor yang tidak punya uang, paling tidak punya geng. Yang kedua, mereka punya geng. Mereka punya geng, sehingga kalau begitu berlaku seluruh. Nah, karena gengnya itulah maka kemudian hampir separuh menteri yang sekarang itu kan orang bermasalah kan, karena geng semacam oligarki seperti itu. Nah, sehingga kemudian ada kasih tambang buat ormas Islam, ada aneh-aneh kan seperti itu. Bagaimana kasih tambang kepada ormas seperti itu. Nah, itu ia punya geng. Yang ketiga punya senjata. Jadi kalau misalnya uang tidak berhasil, kemudian gengnya juga tidak berhasil, maka senjata. Ingat kasus Nasarudin dulu, bukan Nazarudin tapi Nasarudin yang melibatkan Pak Antasari itu. Nah, maka kemudian akhirnya kan dibunuh kan, ditembakkan seperti itu. Karena apa? Karena melibatkan orang-orang besar seperti itu. Jadi oleh karena itu maka kemudian akhirnya Novel yang kena itu. Novel itu sebenarnya mau ditembak sama dengan Nasarudin juga seperti itu. Tapi ketika pengadilan Nasarudin, di pengadilan itu ternyata bisa diketahui bahwa senjata itu peluru itu berasal dari mana dan seterusnya, sehingga kemudian ketahuan dari mana. Maka kemudian dibuatlah skenario tidak ditembak tapi di air keras seperti itu. Nah, air keras itu, dan kemudian
saya punya teman orang Sumatera Selatan mengatakan kalau air keras itu ciri Sumatera Selatan, ciri Sumatera Selatan. Jadi kalau penganiayaan dan seterusnya itu orang Sumatera Selatan. Jadi kita tahulah siapa pejabat-pejabat yang asal dari Sumatera Selatan, seperti itu, permainan seperti itu. Jadi itulah persoalan yang menjadi kondisi di mana korupsi itu merajalela sehingga kemudian dalam adagium korupsi disebutkan power tend to corrupt. Kekuasaan itu cenderung kepada korupsi. Kemudian kalau kekuasaan mutlak, maka korupsinya lebih mutlak lagi, lebih absolut seperti itu. Nah, hari itu seperti sekarang, semua dikuasai anak, kemudian istri, kemudian mantu, kemudian kemenakan, semua seperti itu. Soeharto itu jelek, tapi dia pada periode kelima tinggal 4 bulan sebelum lengser itu baru dia angkat anaknya Tutut menjadi menteri. Padahal Tutut itu orang berprestasi. Mas Angga kalau ke Malaysia terus datang dari Kuala Lumpur ke Johor naik tolnya itu luar biasa, licin. Itu Tutut yang buat, seperti itu. Nah, kenapa? Karena selain Tutut punya prestasi, tapi sistem di Malaysia pengontrolnya ketat sehingga tidak bisa. Nah, kalau di Indonesia itu Jagorawi. Jagorawi itu karena yang membuatnya adalah Amerika dan Korea Selatan. Nah, selain Jagorawi semua ini baru 2-3 hari lalu saya dari Bandung. Wah, sepanjang jalan itu perbaikan tol apa namanya itu. Iya, perbaikannya. Beda kualitas. Jadi itulah kekuasaan kemudian mencenderung korupsi dan akhirnya korupsi menjadi merajalela seperti itu. Baik. Saya kira itu, Mas Tang. Baik, Bang Dullah. Luar biasa. Terima kasih banyak Bang Dullah dialog di pagi hari ini. Semoga memberikan pencerahan. Semoga Bang Dullah selalu sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.